Oke, apa kabar semua? Oke, jadi hari ini saya mau coba jalan-jalan ya menggunakan Vivo X200 Pro Mini. Dan seperti biasa ini adalah video vlog review. Tapi sebenarnya kalau judulnya masih vlog review, artinya saya tuh lagi bingung ya mau ngasih judul apa. Karena ya jujur ini mungkin bukan review-review banget ya, karena saya akan lebih fokus pada kameranya aja dan mungkin beberapa aspek yang udah saya bisa rasakan ya, karena pakai HP ini hitungannya masih cukup baru ya, lebih kurang masih sekitar 5 harian lah ya saya menggunakan Vivo X200 Pro Mini ini. Dan saya pengen jalan-jalan dengan Vivo X200 Pro Mini ini. Nanti akan saya bahas baterainya, bahas performanya, kameranya, dan juga layarnya kayak gimana. Oke, stay tune terus sampai akhir. Sekarang jam 6.33 baterai ada di 84%-an. Ini saya cas terakhir dicabut tadi malam sebelum tidur sekitar jam 9-an ya kalau nggak salah saya. Nanti ada screenshotnya di sini sekitar jam 9. Dan ini saya pakai hari ini jam 6.33, 84%. Kita bakal tes seharian. Dan untuk footage-nya juga di sini akan full menggunakan Vivo X200 Pro Mini, kecuali footage si HP-nya sendiri tentu akan pakai kamera Sony saya. Selebihnya akan pakai Vivo X200 Pro Mini ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan olahraga pagi tapi di kebun binatang Bandung. Nah, untuk Vivo X200 Pro Mini ini kalau saya cari informasi di GSM Arena, jadi dia itu penjualannya hanya ada di China aja, China only ya. Jadi ya di global ya, di Indonesia juga nanti katanya bakal hanya ada X200 biasa dan juga X200 Pro. By the way, ini ngerekamnya pakai video 4K 30. Dan dia ada fitur vocal enhancement ya. Harusnya kemarin sih saya udah tes indoor tuh suaranya clear banget. Tapi saya nggak tahu ini kalau misalnya di outdoor. Ini saya lagi di kebun binatang Bandung. Nah, bedanya apa sih? By the way, ini saya belinya di Tokopedia ya. Kalian bisa cek aja nanti. Yang mana harganya pasti akan ada beda. Yang bahkan bisa dibilang cukup lumayan bedanya jika dibandingkan dengan harga aslinya di Cina. Harga aslinya itu kan di 10,5 jutaan ya kalau dirupiahkan. Dan ini di Indonesia rata-rata harganya sekitar di 14 jutaan. Yaitu pajak, ongkir, biaya justip. Jadi ya wajar-wajar aja kalau emang jadinya lebih mahal, resiko. Lalu apa sih bedanya antara Vivo X200 Pro Mini yang ada di China dan juga unit global adalah dari OS yang digunakan. Untuk OS yang digunakan, dia menggunakan Origin OS. Nah, sebenarnya Origin OS itu udah pernah saya bahas ya di video tersendiri. Kalian bisa nonton aja nanti videonya. Intinya sih, ya bisa-bisa aja untuk digunakan di Indonesia. Cuman memang ada beberapa perbedaan. Utamanya adalah beberapa aplikasi itu hanya ada dalam bahasa Mandarin dan tidak bisa diganti-ganti. Terus untuk fitur-fitur AI Google juga dia nggak bisa dipakai kayak Circle to Search, karena dia untuk Circle to Search-nya dia punya AI sendiri namanya Copilot Blue LM, tapi ya itu hanya ada dalam bahasa Mandarin. Ini tuh sayang banget sih. Selebihnya aman. Play Store bisa diinstal dengan mudah. Aplikasi-aplikasi Google bisa diinstal dengan mudah. Nah, ngomong-ngomong, si Vivo X200 Pro Mini ini secara penamaan boleh ya mini ya. X200 Pro Mini. Cuman actually si ukurannya itu sebenarnya nggak mini-mini amat ya. Jadi kalau dilihat by spek ukurannya dia itu
bisa dibilang mendekati atau mirip dengan iPhone 13, 14, 15 yang versi reguler. Jadi sebenarnya nggak mini-mini amat, compact lah bisa dibilang. Tapi dia punya layar yang lebih besar karena dia punya bezel yang super tipis. Jadi karena bezelnya super tipis, so dia bisa punya ukuran layar yang lebih besar dengan ukuran secara keseluruhan yang sama dengan si iPhone 13, 14 dan juga 15 yang versi reguler. Untuk video dia ada dua mode ya, portrait video dan juga video yang biasa. Dan untuk video yang biasa itu bisa 4K 60, sementara portrait video ini tuh cakep banget ya, portrait videonya rapih, kalian bisa lihat. Dia hanya ada di 1080 30 atau 24 fps, yaitu biasa ya. 1080 24 itu biasanya frame rate yang dipakai untuk video-video sinematik. Saya masih takjub sih dengan hasil video portraitnya, ini tuh cakep banget. Dan ya harus kita explore lebih lanjut sih emang kamera si Vivo X200 Pro Mini ini. Untuk kamera sendiri ya, buat kalian yang belum tahu, jadi dia tuh pakai 3 lensa triple 50 megapiksel kamera utama, itu ada kamera ultrawide 50 megapiksel juga, dan juga kamera telefoto yang juga 50 megapiksel. Nah, untuk kamera depan 32 megapiksel yang hasilnya seperti ini. Untuk beberapa fitur AI kayak AI Eraser ada, terus juga ada beberapa AI yang saya namanya lupa ya. Jadi dia tuh adalah AI yang bisa menghapus bayangan kalau kita foto dokumen, terus juga ada AI yang bisa bikin foto jadi lebih tajam. Ya itu standar lah, standar smartphone Vivo yang AI-nya tuh emang sudah ditanamkan di smartphone-nya. Ya, beda dengan AI yang saya bilang tadi yang base-nya tuh dari Google. Untuk layar sendiri, si Vivo X200 Pro Mini ini dia menggunakan layar yang flat, so lebih nyaman digunakan menurut saya, lebih mudah nyari anti-goresnya dibandingkan dengan X100 series yang menggunakan layar yang curve. Jadi ya lebih oke sih. Terus dia juga udah LTPO AMOLED, so bisa 1 Hz, jadi baterainya itu expect bisa jadi irit banget. Reproduksi warnanya juga enggak terlalu gonjreng si layarnya seperti kebanyakan layar dari BBK Group lainnya. Tapi kalau mau dibikin vivid juga sebenarnya bisa, cuman by default itu tuh enggak se-vivid biasanya smartphone dari BBK Group. Ini layarnya salah satu yang paling enak, responsif juga, touch-nya itu, terus juga oke lah menurut saya si Vivo X200 Pro Mini ini. Untuk foto, selain mode portrait, selain mode auto yang biasa, si Vivo X200 Pro Mini ini sekarang punya mode yang namanya humanistic. Jadi itu semacam mode street photography gitulah. Dia ada punya 3 filter Zeiss, filter vivid, black and white. 4 ya kan? 3 atau 4 nanti saya tunjukin. Jadi intinya itu adalah jalan cepat untuk kita akses kamera untuk street photography, dan hasilnya emang agak sedikit berbeda ya dengan bawaan dari si Vivo X200 Pro Mini ini. Agak beda. Nah, hasil fotonya tuh ya nggak seperti bawaan si Vivo X200 Pro Mini ini. Vivo X200 Pro Mini ini saya suka banget ya, karena hasilnya tuh secara warna itu oke banget ya. Warnanya tuh pekat, hitamnya apalagi itu pekat banget, harus tajam, detail banget, dan juga secara warna tidak terlalu berlebihan, tidak oversaturated gitu ya, seperti kebanyakan foto dari BBK Group lainnya. Itu karakter dari lensanya Zeiss banget lah, itu saya suka. Terus untuk foto portrait juga dia bisa ngasilin
bokeh yang rapi. Sebenarnya untuk foto portrait enakan buat saya sendiri sih pakai lensa telenya aja, lensa zoomnya itu hasil bokehnya tuh bisa rapi tanpa perlu ada efek yang berlebihan. Jadi bokehnya tuh lebih natural aja. Jadi buat saya Vivo X200 Pro Mini ini adalah salah satu smartphone dengan kamera terbaik yang pernah saya coba di 2024. Lanjut kalau ngomongin soal baterai ya, jadi si Vivo X200 Pro Mini ini pakai baterai yang besarnya hitungannya besar banget untuk sebuah smartphone yang ukurannya lumayan compact. Jadi baterainya itu di 5700 mAh. Ini tuh berkat teknologi yang namanya silikon karbon. Ya, jadi semenjak saya menggunakan motor listrik, jadi saya tuh paham mengenai sebuah density dari sebuah baterai. Jadi tingkat baterai itu punya density, jadi seberapa padat ya energi yang bisa ditaruh di sebuah baterai itu. Semakin tinggi density-nya, dia bisa mempunyai kapasitas yang besar tapi dengan ukuran yang kecil. Ya, ini seperti yang ada di Vivo X200 Pro Mini ini. 5700 mAh bisa dipasang di smartphone sekecil ini. Lalu untuk daya tahan baterainya ini, kalau penggunaan harian saya tuh bisa banget ya dipakai 24 jam. Dan dia dengan daya tahan atau screen on time sekitar 7 atau 8 jam, itu udah mantep banget. By the way, untuk si baterai yang kita pakai hari ini ada di jam setengah 11 ya, baterainya ada di 40%-an, jadi hampir 13 jam setengah ya dari dicabut terakhir kali. Baterainya ada di 40%-an, dan dengan kondisi penggunaan baterai kamera yang sangat lama. Ini saya pakai buka kamera udah lebih dari 1,5 jam. Ini akibat nyaman banget menggunakan si Vivo X200 Pro Mini ini untuk foto, untuk video. Untuk foto itu nggak cuman di kondisi siang hari aja ya. Untuk kondisi low light juga hasilnya masih oke banget. Foto di kondisi yang gelap itu bisa menghasilkan foto yang sangat bagus. Noise juga bisa dibilang masih minim. Emang ada sedikit penurunannya, wajar namanya juga di kondisi low light, tapi overall itu hasilnya masih sangat eye pleasing, masih bisa dinikmati, dan juga masih oke lah menurut saya. Emang gokil banget sih ini kamera dari Vivo X200 Pro Mini ini. Update untuk kondisi baterai ya, ini ada di jam 16.02 dan baterai itu sekarang ada di 14%, udah mau habis. Dan ngomong-ngomong soal performa juga ya, untuk si Vivo X200 Pro Mini ini dengan Dimensity 9400 itu performanya oke banget ya sebenarnya untuk dipakai. Untuk harian sih oke banget lah ya, nggak ada kendala sama sekali. Ditambah Origin OS ini juga smooth banget, feelnya parah. Tapi saya sendiri sih belum explore untuk main game, dan jujur sih emang jarang ya saya main game. Tapi overall untuk penggunaan harian ini mantap, nggak kerasa panas sama sekali. Ya ada sih anget-anget dikit, bahkan sejak perpindahan data itu nggak ada panas sama sekali, cuma anget dikit. Dan overall ini sangat nyaman digunakan, perpaduan antara Dimensity 9400 dan juga di smartphone sekecil ini, berarti secara pendinginannya tuh udah oke. Oke, hari ini sudah beres dan ini udah jam 16.51, jam 5. Kondisi baterai udah mau habis ini di 9% ya, saya ngerekam ini. Dan ya beres. Untuk ngecasnya sih ini oke ya, cepet. Saya pernah coba itu untuk menggunakan yang full si SuperVOOC-nya 90 watt itu butuh waktu sekitar 40 menit aja. Cuman HP-nya jadi agak panas. Better untuk SuperVOOC-nya yang 90 watt itu jangan sering-sering dipakai lah, takutnya malah nanti cepet ngedrop. Ya pakai yang saya nggak tahu persisnya berapa ya selain yang SuperVOOC itu, tapi lumayan cepet juga. Yang satunya lagi itu ada di sekitar 1 jam itu udah penuh, dan menurut saya itu udah lebih dari cukup. Oke, sekian dulu untuk video jalan-jalan saya menggunakan Vivo X200 Pro Mini ini. Dan rasanya sekali lagi ini adalah smartphone flagship yang punya kamera terbaik yang pernah saya coba di 2024. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dari pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.